Halo teman-teman. Nah, dalam bedah buku kali ini, kami akan membedah buku Etika dan Profesi Keguruan karya Dr. Umar Siddiq, MAG. Nah, dalam bedah buku ini, kelompok kami akan mengeksplorasi berbagai aspek yang dibahas oleh penulis, mulai dari konsep dasar etika keguruan, penerapan prinsip-prinsip etika keguruan, dan pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru, dan juga menjelaskan bagaimana dan mengapa etika keguruan itu menjadi suatu yang krusial dalam memastikan terwujudnya pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan. Nah, teman-teman, pada bab pertamanya Umar Siddiq membahas tentang apa itu kompetensi dan karakteristik guru profesional. Masuk kepada guru profesional, pengertian guru profesional. Pengertian guru profesional secara singkat menurut penulis, yaitu Dr. Umar Siddiq, MAG, adalah seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, lalu juga menilai kemajuan proses belajar mengajar yang kemudian memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar melalui evaluasi. Selanjutnya yaitu konsep profesionalisme guru. Nah, terdapat 5 hal sebenarnya teman-teman yang berkenaan dengan profesional, yaitu yang pertama ada profesi, yang kedua ada profesional, yang ketiga ada profesionalisme, yang keempat ada profesionalitas, dan yang terakhir ada profesionalisasi. Kelima hal ini memiliki pengertian yang berbeda-beda tentunya teman-teman. Apa sih profesi itu? Profesi itu adalah pekerjaan yang sifatnya itu profesional, entah itu jabatan atau pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh orang yang dipersiapkan melalui pendidikan khusus. Contohnya seperti kita, itu termasuk profesi jabatan. Kita dididik dengan khusus untuk menjadi guru pendidikan PAI. Lanjut, yang kedua adalah profesional. Nah, teman-teman, profesional ini menurut penulis adalah seseorang yang diwujudkan untuk kerja sesuai dengan profesi yang disandangnya dan diakui secara formal maupun non-formal. Nah, profesional ini singkatnya itu adalah ketika kita sudah selesai pendidikan khusus guru PAI, lalu kita bekerja, maka kita dapat dianggap sebagai seorang profesional. Lalu yang ketiga ada profesionalisme. Apa sih profesionalisme ini teman-teman? Nah, profesionalisme ini sebenarnya adalah sebuah sikap mental yang ditujukan dalam bentuk komitmen dan integritas diri seseorang sebagai pemangku jabatan dalam pekerjaan ataupun untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Jadi profesionalisme ini ada pada diri seseorang setelah dia mendapatkan pendidikan khusus sebagai profesi, lalu dia bekerja, dia profesional. Setelah itu, sikap mental pada dirinya itu sebagai pemangku jabatan untuk meningkatkan kualitasnya, maka itu yang disebut dengan profesionalisme, teman-teman. Nah, masuk kepada pembahasan keempat, yaitu profesionalitas. Apa sih profesionalitas itu, teman-teman? Profesionalitas itu adalah kualitasnya sikap mental seseorang sebagai pemangku jabatan atau pekerjaan terhadap profesinya, termasuk derajat pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya. Jadi, setelah sikap mental yang diwujudkan tadi untuk meningkatkan kualitas profesionalnya, kita sebagai guru PAI contohnya bisa tidak hanya lulus S1 saja teman-teman, kita bisa melanjutkan S2, S3, dan kita bisa merambah ilmu itu lebih banyak. Itu yang disebut dengan profesionalitas. Kita tidak hanya puas dengan satu ilmu, tapi kita haus akan ilmu. Untuk yang kelima yaitu profesionalisme. Profesionalisme sendiri merupakan suatu proses, yaitu perwujudan dan peningkatan profesi dalam upaya kita untuk memenuhi kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh negara. Misalnya seperti kita guru PAI, maka kita harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan standar sebagai guru PAI. Selain itu teman-teman, ada 4 kompetensi khusus untuk guru profesional. Apa saja itu? Yang pertama yang kita akan bahas adalah kompetensi pedagogik. Jadi sebagai guru profesional kita harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengolah pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dalam pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dan perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lalu yang B ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini wajib dimiliki oleh guru profesional karena termasuk kemampuan kepribadian yang harus mantap, stabil, dewasa,
dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Dengan demikian, guru itu harus memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didiknya. Yang ketiga itu adalah kompetensi sosial, yaitu di mana kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Nah, untuk kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini yaitu kemampuan guru untuk dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasinya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK. Misalnya, guru-guru bisa menggunakan PPT, lalu mind mapping, lalu juga video pembelajaran, itu juga bisa dimasukkan untuk mengintegrasikan pembelajaran menggunakan media yang ada. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, komitmen guru dan profesional guru. Pertama, komitmen guru profesional merupakan suatu pekerjaan atau keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab serta sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, macam-macam komitmen guru profesional. Pertama, ada komitmen terhadap sekolah sebagai suatu unit sosial yang mana merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang, dan untuk masyarakat, lembaga formal tersebut bisa disebut sebagai suatu organisasi yang terikat pada tata aturan normal, memiliki program atau target dan sasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan, penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi. Karena itulah fungsi sekolah terikat kepada target dan sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah, yaitu guru sebagai perancang pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai pengarah pembelajaran, dan guru juga sebagai evaluator. Selanjutnya ada komitmen terhadap siswa-siswi atau peserta didik sebagai individu yang unik. Selanjutnya ada komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu. Selanjutnya ketiga ada ciri-ciri komitmen guru profesional, yaitu pertama, tingginya perhatian terhadap siswanya. Kedua, banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Ketiga, banyaknya bekerja sebanyak mungkin untuk orang lain. Dan pembahasan terakhir yaitu tugas dan fungsi guru profesional. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Adapun tugas pokok guru yang profesional dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian tersebut, yang pertama ada tugas guru dalam bidang profesi, kedua tugas guru dalam bidang kemanusiaan, ketiga ada tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Dari tiga bagian tugas pokok guru profesional di atas tadi itu, tentunya juga mempunyai poin-poin tersendiri sangatlah penting, dan isinya pun juga berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu C, kode etik, supervisi dan kualifikasi bagi guru. Yang pertama, pengertian, tujuan dan fungsi kode etik guru. Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan juga pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi guru adalah untuk kepentingan anggota dan juga kepentingan organisasi sendiri, memberikan pedoman bagi setiap prinsip profesionalitas sebagai syarat kontrol sosial dan masyarakat, dan juga campur tangan pihak di luar tentang etika dan dalam keanggotaan profesi. Kode etik ini dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi dan
supervisi pendidikan. Jadi supervisi pendidikan ini adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan membantu para guru dan juga pegawai di sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Nah, di sini supervisi ini diharapkan membawa dampak pengembangan. Ya, jadi tujuan di sini memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan ikhlas. Kemudian yang ketiga ada kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia dewasa ini didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal ya, misalnya lembaga pendidikan tenaga pendidikan atau program studi yang terkait dengan pendidikan atau perguruan pada universitas negeri ataupun swasta. Karena itu menjual pandangan yang memberikan penilaian bahwa sistem pendidikan guru di Indonesia ini merupakan sistem pendidikan guru karena sejak awal sudah dipelajari oleh pintu lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Nah, sistem pendidikan keguruan yang tertutup seperti itu sudah saatnya diubah. Nah, perlu adanya penggunaan sistem terbuka dengan cara kita bisa memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi dari berbagai kayak cabang ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk dapat menjadi guru dengan kewajiban mengambil program tambahan, yaitu program studi kependidikan dan juga keguruan sebelum memperoleh izin menjadi guru. Nah, untuk ini diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan izin mengajar bagi calon guru ataupun memberikan kewenangan tambahan kepada LPTK sudah barang tertentu yang telah terakreditasi gitu untuk dapat menerbitkan izin mengajar tersebut. Selanjutnya pada part ini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi organisasi dan etika guru dalam pendidikan Islam. Terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, 1. Sertifikasi guru, yang kedua organisasi profesi, dan yang ketiga etika guru dalam pendidikan Islam. Poin pertama yaitu sertifikasi guru. Dalam poin ini terdapat pengertian sertifikasi. Menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilaksanakan pemerintah terkait dengan amanat undang-undang, guru, dan dosen. Yang kedua yaitu dasar hukum sertifikasi guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pada pasal 11 disebutkan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, termasuk kualifikasi akademik, pendidikan minimal diploma 4, D4, atau sarjana S1. Selanjutnya, yaitu tujuan atau ruang lingkup sertifikasi guru. Pelaksanaan ini merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus bentuk nyata pengakuan pemerintah terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu organisasi profesi. Dalam poin ini terdapat definisi organisasi. Dapat didefinisikan sebagai interaksi individu yang bersatu dan saling bergantung, yang bekerja menuju tujuan umum. Struktur yang telah ditentukan memandu hubungan kerjasama ini, atau organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama melalui pembagian kerja untuk mencapai tujuan umum. Poin kedua yaitu pengertian profesi. Kata profesi berasal dari bahasa Yunani, yaitu probaino, yang berarti menyatakan secara publik, dan dalam bahasa Latin disebut profession, yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Poin ketiga yaitu etika guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika adalah cerminan pengendalian diri yang terdiri dari 2 jenis, yaitu etika deskriptif yang mengamati sikap dan perilaku manusia, dan etika normatif yang menetapkan sikap dan perilaku ideal. Yang kedua yaitu dasar operasional pendidikan Islam. Dasar operasional pendidikan Islam mencakup 6 unsur. Yang pertama yaitu sejarah, sosial, ekonomi, psikologis, fisiologis, dan politik. Elemen-elemen ini berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan menyediakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan pendidikan. Poin ketiga yaitu etika guru dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, seorang guru disebut ustadz, mu'alim, murabi, atau mu'adib. Seorang guru bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, memberi contoh, dan membimbing siswa menuju tujuan hidup mereka.
Seseorang harus memiliki kualitas etika tertentu, termasuk 1. Berpengetahuan luas dan dermawan, 2. Jujur dalam tindakan dan kata-kata, 3. Konsisten dalam ucapan dan perbuatan, yang 4. Adil dan tidak bias, 5. Karakter mulia dan terpuji, 6. Rendah hati, 7. Berani, 8. Mampu bercanda dengan siswa, 9. Sabar dan mampu mengendalikan emosi, 10. Menghindari kata-kata yang tidak pantas dan keji, dan 11. Bersedia berkonsultasi dengan orang lain. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah di buku ini menjelaskan tentang etika dan profesi keguruan, di mana kita tahu bahwa seorang guru tuh memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional, dan seorang guru juga harus memiliki etika yang baik. Di dalam buku ini menjelaskan tentang profesionalisme guru, di mana seorang guru tuh mampu merencanakan, melaksanakan, memimpin, serta menilai proses belajar mengajar. Dan seorang guru profesional juga memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Dan seorang guru profesional juga harus memiliki karakteristik serta citra diri yang baik di lingkungan masyarakat dan memiliki keunggulan mengajar. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan komitmen serta tugas dan fungsi guru profesional. Di buku ini juga menjelaskan tentang kode etik, di mana kode etik ini menjadi rambu-rambu seorang guru menjalankan tugasnya. Dan di buku ini juga menjelaskan mengenai sertifikasi, yaitu pengakuan bahwa seorang guru memiliki kompetensi untuk melakukan proses belajar mengajar. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.